Hati, puji Tuhan. Nanti pegang mic saja, bantu-bantu kalau saya nyanyi, ajar saya dari tempat ya. Puji Tuhan. Thank you pemain musik, berikan tepuk tangan buat pemain musik yang luar biasa. Ini lagu tanpa dilatih dong, hajar ya, mantap. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini kecapi sudah lama nganggur saudara ya. Biasa dulu tergantung di sapu bahu, ya. Sekarang saya mulai gantung-gantung lagi. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Mazmur 115 berkata bahwa Tuhan itu baik, ya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Persoalan saudara ada endingnya dan masalah saudara ada akhirnya, tetapi kasih setia Tuhan tidak ada akhirnya. Ya, kemarin waktu di doa Pak Willy bilang, Pak, PON yang kemarin baru berlalu itu bukan pekan olahraga nasional, tapi pesta orang Nasrani katanya. Kenapa? Kalau saudara bisa lihat angka tertularnya itu bisa stuck, bukan karena kemampuan medis yang dilakukan, tapi karena pertolongan Tuhan. Kita punya bargaining position yang luar biasa. Orang-orang di Soar mungkin lagi haleluya, happy-happy, lagi minum-minum. Lihat kita di sini aman, mereka nggak tahu. Mereka aman gara-gara ada Lot dan 2 anak perempuannya mengungsi ke sana. Harusnya negeri itu dimusnahkan. Tapi karena orang benar pindah ke sana, negeri itu pun diberkati oleh Tuhan ya. Tadi pagi Hadi nyanyi lagu ini. B minor. Dari pasir 2, dok 9, dan juga angkasa. Kau tinggal di mana? Bilang Kupu Kampung. Dari Abe Pura, kota raja, dan juga Sentani. Kau kantor di mana? Dari Kejaksaan, Bank Papua. Mana saya? Kau cukup. Gara-gara kau hadir di sana, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Saudara punya bargaining position yang luar biasa di hadapan Tuhan. Gara-gara kehadiran saudara, tempat itu diberkati. Saya percaya waktu saudara bawa mobil di jalan tol, orang di belakang saudara tidak ada yang kecelakaan. Karena jejakmu meninggalkan lemak. Jadi kau jalan dari Jakarta pergi ke Jogja, yang ikut di belakang kau aman, dong pikir karena dong jago menyetir saudara ya. Padahal ada orang benar yang sudah membuat jalan itu diberkati oleh Tuhan. Makanya sudah perhatikan rumah yang sering menyembah Tuhan, di depan tidak pernah terjadi kecelakaan, orang tabrak lah, orang apalah. Kenapa? Karena radiasi daripada kuasa Tuhan itu membuat tempat itu dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Iya Pak, saya rasanya mau pindah aja karena di tempat saya ini orang mabuk banyak. Saudara, kalau kau pindah berarti orang mabuk yang usir kau, saudara ya. Tapi kalau kau berdoa, saudara-saudara, kau robah orang mabuk jadi orang benar, saudara ya. Supaya dia jadi penginjil, doamu diberkati oleh Tuhan. Karena kita punya bargaining position luar biasa. Soar diberkati karena kehadiran orang percaya. Amen. Ya. Saya gantung ini dulu, nanti kalau ada lagu tinggal saya kode aja ya. Tuhan berkati. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu pesan yang Tuhan sampaikan di hati saya untuk umat Tuhan. Dengarkan baik-baik bahwa Tuhan dalam minggu ini berbicara buat saya untuk sampaikan buat umatku, katakan buat umatku, jadikan aku sebagai gembala. Saya bilang, Tuhan ada apa? Karena terlalu banyak orang yang rasa mau putus asa sebab persoalan bertubi-tubi sementara mendatangi mereka. Satu belum selesai, datang satu lagi, satu belum selesai, datang satu lagi, dan hampir seluruh harinya itu dipenuhi dengan persoalan. Dan dia bilang, Tuhan aku di mana engkau? Kalau engkau ada, kenapa ini mesti terjadi berulang-ulang? Saya baru selesai kemarin, kenapa ada baru lagi, dan hidup saya seperti tidak pernah habis-habis dengan persoalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini erangan, ini teriakan yang sampai di telinga Tuhan, dan Tuhan memberikan solusi dan jawaban buat kita semua. Tuhan berkata kepada Musa, erangan dari umatku, semua seruan mereka sudah sampai ke telingaku, dan aku akan turun untuk membebaskan mereka. Ketika Tuhan turun, tidak ada yang bisa pele, saudara ya. Ketika Tuhan melangkah, tidak ada yang bisa halangi. Ketika Tuhan melangkah dalam bisnis saudara, dalam hidup saudara, tidak bisa yang ada halangi. Saudara pasti lebih daripada pemenang. Bukan cuma menang, lebih daripada pemenang. Ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai gembala, engkau tak kekurangan satupun yang baik. Amin. Dikatakan di dalam Mazmur 23, engkau tidak kekurangan ketenangan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau orang balas salam sehat, sudah kirim kasih karunia melimpah. Kalau orang kirim salam sehat, saudara balas, anugerah Tuhan melimpah buat engkau. Karena kalau anugerah one in all, satu untuk semuanya, sehat, dapat ketenangan, dapat sukacita, dapat perlindungan, dapat hikmat, dapat semuanya dapat, saudara ya. Kalau cuma sehat dapat ketenangan belum tentu dapat, apa artinya? Orang sehat tapi pikiran bisa kacau. Makanya Yohanes berdoa begini, aku berdoa supaya jiwamu baik-baik, sama seperti tubuhmu. Berarti ada orang tubuh sehat, jiwa terasa sehat. Saya percaya hari ini semua jiwa sehat.
Kau bilang di kiri kan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Masa pandemik ini beberapa lirik lagu harus dirubah, ya. Sekarang ini nggak ada orang bilang bergandengan tangan, nggak ada lagi. Karena salam saja pakai tinju, saudara ya. Lambaikan tanganmu dalam kasih, nah gitu kira-kira ya. Jadi wel hati-hati, kau suruh lambaikan bergandengan tangan, don't akan bergandengan tangan. Kalau kau suruh lambai, pasti dong lambai, saudara ya. Karena katanya lebih aman. Tapi di rumah Tuhan kita akan aman selama-lamanya. Haleluya. Sudah Tuhan buktikan perkara yang luar biasa. Kita berdoa hari Selasa nanti pembukaan untuk Paralimpik, saudara. Tuhan buat perkara yang luar biasa lagi. Bahkan anggur yang terakhir lebih hebat daripada anggur yang pertama, saudara ya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada dua orang yang mengerjakan satu pekerjaan yang sama, mereka sementara susun batu bata. Lalu seseorang lewat dan bertanya kepada tukang yang pertama, apa yang kau lakukan? Saya sementara buat tembok. Lihat nih, saya lagi susun batu bata satu lihat yang lain. Oh ya. Dia lewat tukang yang pertama, lalu dia tanya kepada tukang yang kedua, apa yang kau sementara kerjakan? Saya sementara membangun rumah Tuhan. Dua-dua mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi punya pandangan yang berbeda, saudara ya. Dua-dua sementara menyusun batu bata, tapi yang satu berkata saya sementara bangun tembok, yang satu berkata saya sementara bangun rumah Tuhan. Amen. Saudara-saudara, pastikan saudara duduk di ruangan ini bukan karena ini hari Minggu, hari beribadah, tapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Orang bisa duduk di kursi yang sama tapi punya pemahaman yang berbeda, tapi saya percaya kita di sini cuma punya satu pemahaman. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dibesarkan, sehingga kita bisa berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Stop dulu di sini. Pengkhotbah berkata, aku melihat di bawah langit, semua di bawah langit masalah. Tapi kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Di atas langit ada Tuhan yang mengatasi segala persoalan kita. Kita tidak hanya berbicara yang di bawah langit, tapi di atas langit ada Tuhan yang luar biasa. Amen. Itu sebabnya hari ini berhentilah berbicara tentang apa yang kau lihat. Mulailah berbicara apa yang kau percayai. Berhentilah berbicara fakta yang ada di hidup saudara. Berbicara tentang kebesaran Tuhan yang akan mendatangi hidup saudara. Amen. Ada 12 orang yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Sama-sama melihat kota yang sama, penduduk yang sama, gunung yang sama, lembah yang sama, benteng yang sama. Tapi mereka punya penilaian berbeda. Yang 10 menyanyikan apa yang mereka lihat, yang 2 menyanyikan apa yang mereka percayai. Ternyata yang menyanyi yang mereka percayai mewarisi Kanaan, panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Stop bernyanyi apa yang kau lihat. Ya. Mulailah bernyanyi apa yang kau percayai. Haleluya. Yang kau lihat, vonis dokter engkau ada gejala getah bening. Tapi yang kau percayai, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Haleluya. Tiap hari lihat cermin, kayaknya makin membesar. Aduh. Berhenti menyanyikan apa yang kau lihat, mulai menyanyikan apa yang kau percayai. D. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Ada vonis engkau tidak mungkin survive. Engkau pasti akan lewat. Tapi saudara angkat tangan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku percaya.
Ada saatnya di mana orang-orang yang tadinya menolong saudara bisa menikam saudara dari belakang, bisa membelakangi saudara. Dan itu bukan berarti akhir daripada karirmu, akhir dari hidupmu. Bisa saja itu menjadi awal yang luar biasa dari hidupmu. Bisa bilang amin? Jangan bicara orang-orang yang jauh Daud yang diurapi sampai 3 kali pun mengalami hal yang sama. Bapak mertuanya kejar-kejar untuk bunuh dia. Bahkan kota yang menerima dia ketika dia lari dari kejaran Saul berkata begini kepada Daud, masuk ke kota kami jaga kau aman. Jadi kalau di sini dia seperti di Papua, kau jaga saya jaga kau, kira-kira begitu ya. Kau aman di sini, masuk di sini. Begitu Daud masuk, oh terima kasih Tuhan dapat tempat perlindungan. Diam-diam mereka lewat jalan belakang pergi ke Saul. Saul, orang yang engkau cari ada di sapu daerah. Lalu dia tulis Mazmur 55 ayat 12 di Alkitab kertas, di Alkitab elektronik, ayat 13 di Alkitab kertas. Apa yang dikatakan di sana? Kalau pembenciku, kalau musuhku, ya dikatakan dalam Mazmur 55, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Ya kalau musuh kita bisa tanggung, udah nggak usah pusing. Biasanya waktu kita percaya Tuhan, ikut Tuhan, tantangan datang dari orang-orang luar semua pasti menang. Tapi begitu tantangan dari orang dalam, banyak yang lewat saudara ya. Saya sangka, saya pikir dia dulu malaikat, ternyata meleset dia saudara ya. Nah saudara-saudara kita kadang-kadang lulus di sini. Nah lihat, aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang besarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi ayat yang selanjutnya, engkau orang yang dekat denganku. Satu persekutuan, satu komsel, satu gereja. Oh temanku, oh cerita rahasia isi hati diberikan. Dan orang kepercayaanku, dompet pun bisa dipercayakan saudara ya. Orang kepercayaan. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan di sana, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Bergaulnya dengan baik, saling jaga satu dengan yang lain. Dan masuk ke rumah Allah, satu denominasi. Masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ya saya bisa terima. Kalau orang lain oke lah, tapi ini engkau. Tapi apa yang ditulis oleh Daud? Aku hendak memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dia tidak menyanyikan apa yang dia alami, tapi dia menyanyikan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Apakah game over Daud punya karir? Seperti yang diinginkan oleh Saul, bahwa Yonatan yang akan menggantikan dia sebagai raja. Apakah itu terjadi? Tidak. Bahkan Yonatan sendiri pun sadar bahwa Tuhan telah memilih Daud. Lihat, Tuhan bisa mengubah orang yang berseberangan dengan dia, bisa menjadi orang yang menolong dia. Saya akan bantu kau. Nanti waktu perjamuan saya lihat, kalau betul-betul apa yang kau bilang Papa tersuka, saya lihat betul saudara. Akhirnya Yonatan datang mengikat perjanjian. Kau jangan lupa, saya tahu Tuhan sudah pilih engkau jadi raja. Dan ingat saya, betul saudara, Yonatan dan papanya Saul mati di Gunung Gilboa. Ya, memang secara visi mereka berseberangan, tapi secara keluarga dong papa dan anak, saudara ya. Akhirnya mati di Gunung Gilboa. Daud tidak lupa akan janjinya. Waktu dia jadi raja, dia tanya mana keturunan Yonatan masih ada. Dia dapatlah Mephiboset. Mephiboset itu anak daripada Yonatan yang waktu kerusuhan terjadi, dia pu babysitter lari kas jatuh dia pu kaki patah dan invalid seumur hidup, cacat. Jadi dia diajaklah, ayo Mephiboset datang ke sini, duduk bersama-sama dengan aku. Ini juga mejamu. Di atas meja dia kelihatan pangeran, di bawah meja ada kekurangan. Saudara-saudara jangan lihat yang di bawah meja, lihat yang di atas meja, saudara ya. Tuhan sudah siapkan sarapan yang luar biasa. Mari dan makan. Di Israel ada satu gereja namanya gereja Mensa Christi, ya, artinya meja Tuhan. Mensa Christi artinya mejanya Tuhan. Itu tempat di mana Tuhan menyiapkan roti, ya, dan sarapan buat murid-murid. Waktu Yohanes 21 mencatat, ada kalau padamu, dia bilang mari dan sarapanlah. Tuhan siapkan di atas meja itu, di atas batu itu disebut Mensa Christi. Ada gereja di Papua yang juga memberi nama gereja Mensa Christi, saudara ya. Itu artinya mejanya Tuhan. Di mejanya Tuhan ada semua yang kita perlukan. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap memuji Tuhan. Saya ajak saudara terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan. Bisa ingatkan saudara terus ini ya. Kalau engkau bawa motor tiba-tiba ada becek di depan, terus mobil halen kau dia pancar kau dengan becek, saudara ya. Kau nyanyi begini. Kita menyeberang Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya. Meskipun intensif kurang, amin. Bapak
saya bisa terima kalau itu, Pak. Itu sapu Tetap haleluya. Nyanyikan apa yang kau percayai, bukan apa yang kau lihat. Dan apa yang kau percayai itu punya kuasa luar biasa. Powerful. Akhirnya Daud jadi raja atas seluruh Israel. Kenapa? Seluruh hidupnya menyanyikan kebesaran Tuhan. Dan kebesaran Tuhanlah yang membawa dia ke takhta yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kebesaran Tuhanlah yang akan bawa saudara kepada janji-janji yang sudah disiapkan buat saudara. Dan dua orang yang menyanyikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, Yosua dan Kaleb. Kaleb ini dari Bani Yehuda. Mereka menyanyi, tidak, Tuhan kami akan tolong kami. Apa yang terjadi? Yang 10 menyanyikan yang apa yang mereka lihat tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang 2 menyanyikan apa yang mereka percayai masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Yosua pasal 13-14 mencatat Kaleb umur 85 tahun masih menaklukkan orang enak yang ada di Hebron, ya, di Hebron, raksasa-raksasa yang ada di Hebron ditaklukkan oleh opa-opa. Jadi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, tidak ada yang terlambat bagi saudara untuk memulainya. Orang-orang dunia berkata life start at 30, tapi Musa memulai hidup umur 80. Saudara masih jauh lebih muda daripada Musa. 80 sampai 120 tahun, ya. Mari kita mulai hidup ini. Tidak ada istilah terlambat. Yang hilang Tuhan akan kembalikan. Mari kita mulai sekarang berbicara tentang apa yang kita percayai. Berbicara tentang apa yang kita yakini. Amin. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Waktu engkau menyanyikan apa yang kau percayai, Tuhan akan kirim pasukan-pasukan malaikat. Lihat, saya ada dengar firman Tuhan di Jayapura. Ayo pergi genapi, dia pesuruh, dia akan membawa, dia akan menyatakan kemuliaan. Tuhan itulah penghubung antara bumi ini dengan sorga, sehingga malaikat Allah bisa turun naik. Siapakah tangga yang ada di Kejadian 28? Kristus, ya. Akulah jalan kebenaran, tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa tanpa aku. Jadi Kristus itu yang membuat jalan antara bumi dan sorga, dan di dalam Kristus itu ada semua kepenuhan. Malaikat Allah up and down, turun naik, ya, turun naik, bawa berkat buat saudara dan saudara saya. Orang yang banyak menyanyikan kebesaran Tuhan tanpa sadar mujizat sudah disiapkan Tuhan. Sampai dia bilang begini, saya belum minta kok sudah datang. Ini orang yang banyak menyanyikan apa yang dia percayai. Stop menyanyikan fakta, nyanyikan apa yang kau percayai. Haleluya. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Tiap hari kau menyanyi uang kurang, uang kurang, uang kurang. Barang-barang mahal, uang kurang, uang kurang. Itu fakta. Coba kau nyanyikan Filipi 4 ayat 19 kan. Allahmu kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahmu kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saya harus ralat khotbah saya. Dulu saya sering berkata, Tuhan hanya menjawab kebutuhan saudara. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar yang dicatat kebutuhan, minyak, beras, gula, sabun, yang dibeli keinginan, baju, saudara ya. Pak tanya, mana minyak? Saya sudah beli baju. Kenapa? Warna itu di toko tinggal satu. Kalau Satra ambil sekarang orang ambil. Kebetulan saya belum punya. Pramu yang tukang melayani, ibu ini tinggal satu bu, yang di display lagi, di stok sudah habis. Dan tadi sudah banyak orang lirik-lirik. Langsung dia simpan tuh kebutuhan, dia beli keinginan, saudara ya. Saya mau bilang saudara, bahkan keinginan pun Tuhan ikut campur tangan. Petrus berjalan di atas air bukan kebutuhan. Tuh Tuhan jawab. Tuhan, jika itu engkau Tuhan, saya suruh saya berjalan. Ayo datang. Itu bukan kebutuhan. Mau dia berjalan kan tidak berjalan kan dia akan mati. Bukan kebutuhan, tapi Tuhan jawab. Nah, saya baca waktu 12 orang ini pergi mengintai, dikatakan dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama. Coba Kesli kasih Bilangan 13 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan? Saya kaget sekali saya baca ini. Bilangan 13 ayat yang pertama dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini soal pengintaian. Padahal dalam Ulangan pasalnya yang pertama dan kedua,
mereka mendekat kepada Musa, waktu Tuhan berkata masuk dan duduki, mereka berkata kepada Musa, Musa, kalau boleh ketong survei dulu. Jadi kamu mendekat kepadaku dan minta untuk mengintai negeri itu. Jadi pengintaian itu bukan ide Tuhan, tapi ide mereka. Toh Tuhan bertanggung jawab, dia yang berfirman. Artinya kau punya ide, tapi saya ambil alih. Hari ini saya tidak tahu, mungkin ada ide-ide saudara yang mungkin membingungkan. Saya mau berkata Tuhan pun ikut campur tangan, dia ikut take care, dia ikut berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini soal pengintaian, lihat ayat yang kedua. Ya, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Seolah-olah Tuhan yang suruh. Padahal bukan Tuhan yang suruh, mereka yang punya mau. Tapi karena Tuhan sudah bertanggung jawab, aku adalah milikmu selama-lamanya. Apa yang kau pilih, apa yang kau ambil, aku juga ikut bertanggung jawab. Saudara bisa lihat, Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Bahkan anak yang terhilang yang berdosa itu pun, Tuhan datang peluk dia, cium dia, kasihi dia. Karena dia Bapa yang baik. Pak, kalau begitu kalau ketemu bikin dosa diterima. Diterima. Kalau begitu kita bikin dosa terus, enggak. Kalau sudah rasa sudah diterima, sudah tidak akan memanfaatkan anugerah itu untuk melakukan dosa. Roma 2 ayat yang keempat, justru kemurahan Tuhan itu akan mendorong kita kepada pertobatan. Roma 2 pasal 2 ayat yang keempat, lihat kalimat yang terakhir. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada jadi kebaikan Tuhan yang sudah sadari itu akan tuntun saudara kepada pertobatan. Saya ingat kisah atau cerita zaman perbudakan. Jadi budak-budak itu akan dibeli berdasarkan fakta yang mereka lihat. Kalau mulus, gagah, badan bagus, itu harga mahal. Tapi kalau badan hancur-hancur, wah ini budak yang terlaku ini, dapat pukul terus dari majikan ini, harga murah. Waktu itu ada 3 budak yang akan dilelang. Budak yang pertama dengan cepat orang bayar, harganya naik, akhirnya sampai pada klimaks bayar. Budak yang ketiga saudara, ini budak yang, karena budak itu dibuka badannya untuk dilihat ada tato kah, ada bekas bilur kah. Nah budak yang ketiga ini penuh dengan bilur dan memang dia sudah berapa kali dilelang gak laku-laku. Dan dia bilang ini kali terakhir, lebih baik saya mati daripada saya tidak merasa dihargai. Lalu dia berkata begini dalam hatinya, kalau hari ini ada yang beli dan bayar saya akan ludah mukanya. Dan saya akan dibunuh hari ini juga, itu jauh lebih baik. Karena dia merasa tertolak tanpa harga. Budak kedua laku dengan cepat. Begitu budak yang ketiga, terhadap orang yang tawar. Dia penawaran bukan naik tapi turun, saudara ya. Kalau firman Tuhan berkata engkau bukan turun tapi naik, ini dia naik, dia turun ya, bukan naik. Dari 100 turun 50, terada yang beli, 25 terada yang beli. Tiba-tiba bilang $10, ada bapak yang datang maju ke depan dan dia bilang ini betul sudah kesempatan terakhir. Terima kasih karena ada orang yang bayar saya. Dia mulai kumpul, dia punya ludah di mulut. Begitu bapak itu selesai bayar, tanda tangan, ambil akte, dia datang kepada orang itu saudara. Sebelum bapak ini berkata-kata apa-apa, sebelum bapak ini menyampaikan maksudnya, dia ludah muka bapak ini. Dengan harapan bapak ini akan segera mencabut pistol dan menembak dia. Atau orang-orang segera mengeksekusi dia. Karena saya sudah terlalu rasa terhina, ditolak terus. Saudara bapak ini dengan tenang dia ambil sapu tangan di sakunya. Dia lap ludah yang ada di mukanya. Kemudian di depan budak itu dia robek surat budak itu. Seret! Saya beli kamu untuk saya bebaskan. Bukan saya jadikan budak. Dia berlutut, dia bilang, Bapak saya tersangka kalau masih ada orang yang sayang saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memperhambakan diri saya kepada engkau. Saudara lihat, kebaikan dari Bapak ini mendorong dia kepada bertobat. Haleluya. Ketika engkau sadar Tuhan itu baik, engkau akan melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat 15. Coba lihat. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini Tuhan punya cara pandang kepada kita. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Makanya Tuhan bisa berfirman buat kita. Datanglah firman Tuhan kepada Elia.
Datanglah firman Tuhan kepada Yeskel, karena kita sahabat. Ya, tidak ada bos yang panggil pembantu duduk-duduk cerita soal untung rugi toko hari itu. Sini. Ya, kita mau cerita hari ini, enggak ada. Kalau sahabat, dia akan cerita. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sudah sahabat, makanya ada lagu I am a friend of God. Ya. I am a friend of God. Ya, saya sahabatnya Tuhan. Tapi coba saudara lihat Roma pasal yang pertama. Apa yang Paulus tulis di sana? Roma pasal yang pertama, ayat pertama. Dikatakan begini, dari Paulus, apa? Hamba. Apakah Paulus salah? Oh, yang salah ini Paulus atau Tuhan? Tuhan berkata, aku panggil kamu sahabat. Kenapa Paulus berkata, aku hamba Tuhan? Aku hamba Kristus. Saya mau berkata, di pandangan Tuhan terhadap saya dan saudara, kita sahabat, tapi mereka memilih untuk menjadi hamba bagi Tuhan, walaupun Tuhan manggil mereka sahabat, karena merasakan cinta Tuhan yang luar biasa, seperti budak yang dibayar untuk dilunasi, mereka menempatkan diri sebagai hamba. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ada hadirat yang menyembuhkan hari ini. Sembuh dari ketakutan, sembuh dari kekhawatiran, sembuh dari kecemasan, bahkan ada yang punya panic attack, ya, paranoia yang terlalu punya tuh sedikit-sedikit baru dengar berita ketakutan setengah mati, nanti bagaimana, orang saja terbicara dia pikir orang bicara, ya toh? Ya buktinya kalau sudah mau pergi gereja terlambat tuh gara-gara pikir orang bicara. Waktu pakai baju nanti orang bilang apa, padahal orang tadi bilang apa-apa ini saudara ya. Dia kehebatan sampai bisa baca orang berpikiran saudara ya. Buang itu terlaku itu saudara ya. Amin. Sepanjang engkau tahu, engkau melakukan, engkau berdandan, engkau datang untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi. Jangan bilang, mana dadamu? Ini dadaku. Jangan saudara ya. Jangan cari gara-gara ya. Kayak disorong itu saudara ya. Preman paling kejahatan saudara ya. Tiap malam dia bilang, terada yang saya takut, siapa mau lawan saya? Satu waktu ada satu suku dong berembuk, tong serbu dia, ketong keroyok dia. Betul sudah malam itu dia tak bisa lawan. Satu kelompok serbu, nyonyor, ancor sudah ya. Masuk rumah sakit, deputato yang tulis di dada terada yang saya lawan. Dia roba, terada yang saya takut kecuali banyak saudara ya. Jadi dia tambah kalimat di bawah, kalau banyak saya takut saudara. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari lihat hari esok dengan tertawa. Terangkan semua masuk ber kedua ini loh. Ibu-ibu mulai cek harga telur berapa, harga mentega berapa. Bahkan ada yang beli baju Natal dari awal. Berdoa supaya pemerintah Papua bikin fakultatif 24 karena pemerintah pusat hapus libur bersama saudara ya. 24 sudah jadi cuti bersama sama tahun baru terjadi cuti bersama. Tapi saya berharap di Papua masih ada fakultatif saudara ya, masih bisa cuti di sini saudara ya. Nah orang mulai lihat baju baru ya, mulai lirik. Saya ingin pesan jauh-jauh hari, sesayang-sayangnya saudara kepada teman-temanmu, jangan taruh cap tikus di kokurima saudara ya. Pak ini setahun sekali Pak. Kalau sampai dia pulang tabrak tiang listrik, kau punya saham untuk kematiannya dia. Jadi pastikan tahun ini bebas minuman keras. Di Ambon itu ada, tiap Natal, sidip, baptisan, permandian, itu saguer di meja full, saudara ya. Jadi orang mabuk di Ambon itu bukan cuma Natal, saudara ya. Pokoknya ada hari besar gereja itu sudah. Karena saya Bapak ini majelis, jadi saya tahu semua, saudara ya. Wah, jadi Desember ini di Mardika itu zaman itu belum ramai kayak sekarang. Sumur atau parigi itu terada di tembok karena air tofor sekali, cuma falo saja. Ya toh, don tamu ambor bibir batu di parigi itu di sumur. Ya. Ini tengah malam pulang Natal, mabuk dong kasih minum cap tikus, teler saudara. Dia pikir jalan ternyata sumur, masuk sumur saudara, hancur bibir nyonyor, setelah bisa bilang tolong, holong, hancur holong, orang lewat, oh saya siapa?
heha. Heha siapa? Heha hohu. Hohu siapa? Hohu hahaha. Saudara ya, saudara bisa bicara saudara ya. Maksudnya Ose siapa? Beta. Beta siapa? Beta Momus. Momus siapa? Momus kastanya. Mohon maaf yang paham kastanya hari ini saudara ya. Ose siapa? Heha. Heha siapa? Heha hohu. Hohu siapa? Hohu hahaha. Saudara. Jadi saudara jangan bikin orang masuk perigi saudara ya, masuk semua. Tanya Ibu Mona itu di Mardika dulu. Orang Mardika dulu kalau beli kawalinya terpakai tumpuk keranjang saudara ya. Bukan tumpuk, kalau di sini beli tumpuk saudara keranjang saudara. Momar, lema, kawalinya saudara. Saya heran. Terada orang Mardika yang beri kasih makan momar dan kawalinya di Laut Teluk Ambon itu, tapi dia ada terus apa yang jaga Tuhan, berdong hina-hina Tuhan saudara ya. Tuang alai. Orang Saparua lagi jemur cingke waktu musim cingke, semua jalan sempit. Kalau kau jalan musim cingke di Ambon, jalan sempit dong Ambon tuh karung-karung cingke di pinggir jalan. Miai ini panas bagus ketong jemur cingke dulu. Begitu karung terakhir dong buka, mendung. Aduh Mia cepat cingke semua rusak nih kalau kena hujan. Dong kumpul, karung terakhir masuk, panas. Ya aduh. Atur le, atur karung terakhir kipas-kipas 5 kali, mendung. Dia tiki pinggang, dia bilang Tuhan Allah ya kalau saya bisa atur turun nanti beta naik atur saudara. Bayangkan. Jangan ada orang kop yang berdoa kayak begitu ya saudara ya. Kalau Tuhan atur kok tampia saudara ya. Berhenti menyanyikan masalah, nyanyikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tambah sedikit boleh? Karena saya mau berhutang buat Tuhan. Yang terakhir ini, kalau sudah dengar terakhir memang enak. Yeskel pasal 44. Pastikan semua yang sudah lakukan untuk Tuhan. Di dalam Yeskel pasal 4 ada 2 kelompok imam. Yang satu imam hanya dikhususkan melayani manusia dan barang-barang. Tapi yang satu imam dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, sudah lihat ayatnya yang ke-10 dari Yeskel pasal 44, dikatakan begini. Tetapi orang Lewi, orang yang telah dikhususkan untuk melayani, yang menjauh daripadaku, Tuhan tidak buang, bayangkan sayangnya Tuhan luar biasa. Yang menjauh waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikut berhala-berhala. Bayangkan ada orang Lewi yang menyembah berhala-berhala, yang melayani di rumah Tuhan, mereka akan menanggung hukumannya. Lalu ayat 11, di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu rumah. Jadi Aster melayani orang. Saya tidak bilang pelayanan Aster itu pelayanan hina, tidak. Itu pelayanan hari itu pelayanan mentransferkan kuasa. Shalom, Tuhan memberkati. Karena Alkitab berkata bahwa setiap orang yang bersentuhan dengan kita akan tertular dengan berkat Tuhan. Waktu Saul kehilangan lembu atau domba-dombanya, Samuel bilang begini, engkau akan pergi dan ketemu dengan rombongan nabi dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu Saul masuk dalam kelompok orang-orang yang lagi menyanyi, lagi bernubuat, dia pun ikut jadi bernubuat. Sampai dia bilang, apa Saul nabi? Mereka tidak tahu, Saul tertular karena masuk di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bisa menularkan kemenangan. Haleluya. Perempuan yang berdarah tertular dengan kuasa Tuhan hanya menjamah ujung jubah Tuhan. Orang sakit yang diatur di jalan di mana Petrus lewat untuk pergi beribadah di rumah Tuhan, tertular dengan kehadiran Petrus. Bayangannya saja menyembuhkan mereka. Saudara menularkan berkat. Amin. Jadi kalau saudara pegang tangan dengan seseorang, terus dia pergi, 5 menit kemudian baru dong kasih kabar, dia COVID. Langsung sudah bilang begini, salah, siapa suruh dia pegang tangan dengan saya, dia yang sembuh bukan saya yang terinfeksi. Begitu, itu orang yang menyanyikan kebesaran Tuhan. Pak Willy cerita, dong tolong orang kecelakaan di Skyline, mau naik Skyline di depan Surabaya motor. Pak Willy lagi makan bakso di warung bakso, keluar tolong sama-sama dengan orang yang punya bakso, mereka tolong angkat dia kasih pinggir, begitu kasih pinggir bilang maaf Pak, saya COVID. Itu yang punya warung dia lari mandi, dia ganti baju, dia pakai sabun 4-5 kali, aduh. Pak Willy malah berdoa, saya berdoa supaya kamu sembuh. Benar, orangnya yang sembuh bukan Pak Willy yang tertular. Amin. Masih banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan buat kita. Haleluya. Ada mujizat di tengah-tengah pandemi ini. Ada mujizat sebab Tuhan tidak pernah gagal. Pernah nyanyi gak lagu itu? Kan?
Coba. Ya atau C, itu C boleh C. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih. Oh belum ya? Itu konser digital kemarin itu yang NDC kalau nggak salah. Ya tak? Konser digitalnya NDC, karena belum bisa kumpul jadi mereka bikin konser digital. Nah, Tuhan gak pernah gagal, masih ada mujizat di tengah pandemi. Lihat orang-orang Lewi yang menjauh dari Tuhan, yang hidupnya jauh, mereka dipercayakan untuk melayani pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Mereka lah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Ayat 12. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, jadi mereka melayani Tuhan sambil melayani, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan, bahwa mereka akan menanggung hukumannya mereka sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku ataupun mendekati segala barangku. Lihat kudus itu huruf besar, barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ, yang berhubungan dengan orang, yang berhubungan dengan orang Israel. Tetapi lihat ini kelompok yang kedua, mengenai imam-imam Lewi dari Bani Sadok. Sadok artinya righteousness, Sadok artinya kebenaran. Hari ini kita jadi orang benar karena ketaatan satu orang. Saudaralah imam-imam yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan? Yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku. Waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat sambung kepada ku Tuhan. Untuk menyalakan kebaktian dan bertugas di hadapanku Tuhan. Untuk mempersembahkan kepada ku Tuhan lemak dan darah, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara diizinkan melayani di hadapan Tuhan, bukan barang-barang, tapi Tuhan yang kau layani. Marta urusan dengan barang-barang, Maria urusan di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara ada dalam Bani Sadok yang berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum saya akhiri, pastikan hari ini engkau mengisi amplop persembahan karena Tuhan. Aku isi karena Tuhan. Perbuatan Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya terisi karena pembangunan belum kurang uang. Saya pernah kurang uang, saya terisi karena, tapi saya isi karena Tuhan. Dan ketika engkau isi karena Tuhan, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saya berdoa, setiap kali engkau menabur, Tuhan akan melihat sebagai persembahan yang indah. Bukan soal besar atau kecil, tapi hati yang menyertai. Karena aku lakukan ini sebab kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Pegang persembahan saudara, masih duduk saudara. Kami melakukan karena Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan pada waktu kami menabur, roh ketamakan, roh kemiskinan pergi jauh-jauh daripada kami. Yang ada adalah kelimpahan yang luar biasa. Kami tahu di mana ada kebenaran bisa akan tumbuh damai sejahtera. Dan oleh karena kasih karunia, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan berkati setiap benih yang kami siapkan. Kami percaya 30, 60, bahkan 100 kali lipat kami akan menuai dengan dahsyat dan luar biasa. Singers bisa maju ke depan bersama-sama dengan saya. Saudara, kalau ada singers yang mau menabur bisa langsung taruh baru naik. Mari kita angkat persembahan kita, bangkit berdiri. Ini benih yang Tuhan berikan buat kita. Ini benih yang Tuhan berikan untuk kita tabur. Saya percaya tidak akan berkekurangan hidupmu. Yang punya hutang bulan depan selesai, Tuhan menyelesaikan bagi saudara. Sudah pulang tidur tinggal tenang dan Tuhan akan memberkati. Ada pembangunan untuk minggu kelima di kotak tengah dan ada persembahan untuk persepuluhan, ucapan syukur. Tuhan tambahkan usia, Tuhan berkati bisnis saudara, Tuhan berkati pekerjaan saudara. Ada di kiri dan kanan. Mari angkat tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, Engkau yang punya segalanya. Dan kami mau jadi seperti imam-imam dari Bani Sadok. Kami melayani Tuhan. Kami melakukan untuk Tuhan. Kami menabur untuk Tuhan.
Abraham memberikan kepada Melkisedek, Ishak memberikan 1/10, Yakub memberikan kepada Tuhan di Betel. Kami juga melakukan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami sehat, panjang umur, dilindungi, diberkati Tuhan, dan diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, mengerjakan bisnis kami dengan caranya Tuhan. Dan kami boleh melihat terobosan demi terobosan, breakthrough demi breakthrough terjadi. Tuhan dimuliakan. Yang siap menabur, sama-sama katakan amin.